Jadi pertama tuh saya bilang gini, "Mbak, niatnya dulu. Kalau mau diet tuh niatnya dulu nomor satu apa? Kita jaga kesehatan. Kita sama pencipta itu kita dikasih badan, nggak boleh kita sembarangan. Kita wujud syukur kita itu dengan menjaga kesehatan. Kalau kita olahraga itu niatkan dulu ibadah, Mbak. Biar semua yang kita lakukan tuh ada nilai pahalanya." Ketika saya lapar, saya udah belajar kalori makanan kan. Ketika saya lapar, saya makan. Dan makanan saya harus yang baik gitu loh. Makanan saya harus yang baik, intinya gini, kalau orang nge-gym kan, protein kan kayak segala-galanya gitu. Iya. Tapi tenaganya saya ambil dari karbohidrat. Jadi karbohidratnya saya pilih yang kompleks. Sebisa mungkin saya menghindari karbohidrat simpleks. Saya masih makan nasi, tiap hari makan nasi. Kalau di sini tuh kesukaan saya tuh geprek. Ayam geprek tuh paling enak. Geprek ya, saya juga suka. Ayam geprek tuh enak. Saya minta nasinya sepertiga. Oke. Saya ganti sama urap. Yang sayur tuh pakai kelapa sama urap. Ayamnya saya cuma ambil dagingnya, nggak kulitnya, saya ambil tengah gitu aja. Dan itu cukup mengobati. Terus sekarang sudah beberapa bulan ini saya latihan 5 kali seminggu. Terus saya sekarang kan punya hobi naik gunung juga dok. Saya jadi pendaki sekarang. Yang saya rasakan sekarang tuh saya bahagia banget. Sehat, stamina bagus, dan saya bisa menginspirasi banyak orang. Saya bilang bisa menginspirasi banyak orang bukan kesombongan saya, tapi banyak teman-teman yang benar-benar terinspirasi. Dan ya memang saya yang menawarkan juga. Saya bikin status tuh, ayo yang mau diet tak ajarin gitu loh. Karena saya kasihan banyak dicurhatin ibu-ibu, mereka tuh bingung mau diet dari mana. Akhirnya mereka habis uang banyak. Kan habis uang banyak nggak turun-turun, bukan bilang dietnya mereka nggak bener, bukan kita ngeklaim diet kita bener dan mereka nggak bener, bukan, tapi mungkin kurang tepat untuk mereka. Jadi dietnya mereka tuh meninggalkan salah satu makronutrisi yang benar-benar nggak boleh ini, karbo kayak gitu, karbo, atau kamu makan yang berlemak aja atau gini loh Mbak. Saya ngobrol sama mereka, Mbak, seumpama Mbak dietnya itu minum obat ya, Mbak mau minum obat sampai kapan Mbak? Kalau dietnya nggak makan nasi, saya tanya sama dia, Mbak nggak suka nasi ta? Saya bilang gitu kan. Kalau memang nggak suka nasi ya udah nggak apa-apa, kan memang nggak suka. Tapi nyatanya dia sebenarnya pingin makan gitu loh. Tapi nggak mau mengakui gitu loh, nggak mau mengakui bahwa dia suka nasi, cuma takut sama nasinya gitu sebenarnya. Iya, gini. Aku nggak makan nasi. Oke, nggak makan nasi itu kan keputusanmu. Tapi aku tanya, sebenarnya suka nggak sama nasi? Kalau saya sepanjang itu halal dan baik, sebenarnya makanan boleh dimakan kan, nggak berbahaya. Makanan nggak berbahaya itu boleh dimakan. Tinggal kita bijaksananya kita milih main porsi sama komposisi, gitu kan. Kalau saya bilangin ke mereka. Nah, sekarang nih saya bantuin dietnya beberapa ibu-ibu. Mereka tuh keluarnya banyak dong, bukan jutaan lagi tapi puluhan juta udah habis buat diet, dan mereka nggak turun BB. Ada yang turun BB habis itu naik lebih gede lagi tuh ada. Dan saya lihat mereka tuh stres banget. Pasti yang kayak gitu-gitu tuh. Udah beli ramuan ini berapa juta, beli produk itulah. Iya, belasan juta dok. Karena apa ya, mindsetnya belum tepat sebenarnya. Saya nggak nyalain, kita nggak nyalain produknya, kita nggak nyalain ramuan-ramuannya pas segala. Cuman itu mungkin bisa membantu ya. Tapi kalau misalnya turun pun bukan karena produk itu, kalau misalnya nggak turun pun bukan karena produk itu sebenarnya. Semua kembali lagi ke gimana kita masukin makanan ke mulut gitu kan biasanya. Iya, makanan nomor 1. Jadi kalau ada mbak-mbak yang bilang, Mbak aku boleh ikut gym sama sampean? Ya bolehlah, ayo tak temenin. Kan kadang nggak semua cewek tuh bisa dipegang sama trainer cowok kan. Betul, rasa malu oleh perempuan. Saya sering banget ketemu kayak istri saya sendiri ya, kalau saya suruh dia ke gym dia juga pasti nggak mau, karena ada rasa malunya, terus tanggungnya, pakai alat juga mungkin bener apa enggak, malu bertanya dan seterusnya banyak. Iya. Dan saya tuh sekarang doain ya, ntar aku mau kalau ada rezeki tuh aku pengen ikut sertifikasi PT, aku pengen belajar beneran, doain dong. Aku pengen jadi PT, bantu ibu-ibu diet yang bener. Boleh Mbak ikut
APKI bulan Maret buka tuh Certified Fitness Trainer. APKI. Saya baru kemampuan belajar yang Mbak Tia saya rasa tinggi banget ya, sampai mau beli buku anatomi itu saya bingung banget sama mau beli buku anatomi. Jadi tadi saya langsung saya kegeram. Wah, ini Mbak Tia boleh banget nih ikut Certified Fitness Trainer di APKI, terus bisa juga ikut yang Certified Sports Nutritionist. Jadi belajar dari sisi fitness trainernya juga, belajar dari nutrisinya juga, terus ya bisa membantu sekali. Saya yakin ibu-ibu di sana pasti bisa membantu. Bukan ibu-ibu doang ya sebenarnya, bapak-bapak juga saya rasa perlu banget loh. Bapak tuh nggak merasa bahwa tubuh mereka tuh penting, estetik. Padahal sebenarnya tubuh yang gendut itu bukan masalah estetik doang. Tubuh yang gendut kan juga masalah kesehatan. Cuma bapak-bapak tuh kadang nggak merasa itu penting. Banyak yang saya rasa teman-teman bisa pelajari, terutama dari Mbak Tia. Saya rasa satu yang saya sudah bilang, keingintahuan dari Mbak Tia, keinginan untuk belajar lebih banyak, satu. Yang kedua juga tekadnya. Mbak Tia pada saat itu di momen yang menurut saya terpuruk banget ya. Mbak Tia juga tadi cerita, itu di momen Mbak Tia paling terpuruk. Dan di saat itu justru Mbak Tia memutuskan untuk memulai diet. Dan di sana seakan-akan nggak boleh ada second chance, nggak boleh ada kesempatan kedua, nggak boleh gagal lagi. Karena kalau misalnya kita gagal, jatuh pada saat itu. Mental down. Betul, karena pada saat itu udah nggak ada apa-apa. Iya, teman-teman yang berhasil sukses itu adalah mereka yang memiliki tekad yang kuat. Ini yang banyak saya temukan. Jadi bukan yang setengah. Modal. Betul, bukan yang setengah-setengah, tapi yang benar-benar udah ada tekad yang kuat banget. Saya mau berubah, saya benar-benar mau berubah gitu. Dan itu yang Mbak Tia tunjukkan, dan akhirnya sukses sampai sekarang. Mbak Tia pertama-tama tuh OCD ya, dengan berpuasa. Baru setelah itu makannya sekarang lebih ke arah merasakan kenyang atau gimana. Tadi saya nggak kurang gitu sih. Sekarang tuh saya kan lagi istilahnya body transformation, kerennya aja. Oke. Body transformation, jadi tuh saya lihat mulai otot tangan saya tuh udah jadi kayak gini. Abs saya udah mulai keluar, back saya udah mulai bagus kayak gitu kan. Saya mau body transformation, dan saya yang saya pahami nih dok, yang saya pahami kalau mau bentuk otot tuh makan yang bagus berkualitas, bahan pembangun otot lah, bahan pembangun ototnya. Kedua, istirahat cukup sama latihan yang terukur. Teratur yang terukur. Jadi pola latihan saya sudah jelas sekarang. Sudah saya mulai belajar terus paham. Jadi 3 itu jangan sampai lepas. Kalau 3 itu lepas, ada yang lepas salah satu, berarti pembentukan otot saya akan terhambat lah. Jadi tidur saya belum malam. Kalau untuk makannya saya makan pagi itu saya makan oats, saya seduh aja, saya kasih susu low fat. Saya kasih potongan pisang, saya kasih potongan pisang kayak gitu. Itu saya beberapa jam sebelum saya ke gym. Ntar di gym saya minumnya air putih sama kopi hitam dok, kopi pahit pagi tuh. Kopi pahit atau teh tawar di pagi hari. Untuk pre-workout atau memang suka kopi aja? Buat pre-workout. Oke. Baik. Setelah itu? Ntar siang atau ketika saya sudah merasa lapar, saya itu snacking pakai snack yang sehat, atau saya makan buah. Nggak saya jus dok, saya kunyah aja. Atau sudah saya potong, saya kunyah gitu, saya bawa. Saya kemana-mana bawa bekal. Saya bawa bekal. Terus umpama nanti mulai diajak makan sama siapa gitu, saya bisa milih kan. Sebenarnya nggak alasan kok kalau diajak teman makan tuh, kita bisa milih makanan di situ. Saya udah makan, saya minum aja. Itu nggak apa-apa kok, mereka nggak ada yang kesinggung sebenarnya tuh. Nggak alasan lah diajak teman. Aku minum aja, udah ini. Oh, bekalku tadi masih. Kamu mau cobain tak? Gitu aja. Pesen minum. Saya tadi udah makan, saya udah kenyang, thank you. Itu sebenarnya nggak masalah. Terus malam harinya kalau sama keluarga makannya gimana biasa? Kalau sama keluarga kan anak-anak saya masih kecil-kecil kan. Ada yang kecil, ada yang gede, udah remaja. Anak saya yang paling gede, anak saya yang udah gede tuh mau SMA dok. Ya, cewek mau SMA. Dia kan lagi suka-sukanya minum kayak minuman yang di tren-tren sekarang, tea break atau boba kayak gitu kan. Pastilah. Saya beliin kayak gitu. Saya nggak mau mungkiri, saya masih pengen manis kadang, pengen minum yang manis. Saya pakai Tropicana lemon tea itu, yang lemon tea dulu pakai stevia juga, sekarang manis buatan ya. Pakai itu kan. Udah cukup seminggu 2 kali lah. Saya malam jarang lapar sih dok sekarang.
Oh, oke. Nggak paham ya. Saya jarang lapar, dan kalau ketika saya malam bikin jelly, jelly itu kan penunda lapar banget. Saya bikin plain. Saya bikin plain. Itu saya udah beres. Sambil ngunyah buah saya udah beres. Udah, nggak apa-apa. Kalau ibu yang nggak bisa nahan lapar tuh, Mbak, aku gini kan biasanya ngobrol kan. Paling nggak bisa nahan lapar tuh ibu itu malam apa siang gitu kan. Tak tanyain gitu, kalau nggak bisa nahan laparnya, simpen kalorinya buat nanti malam. Berarti kan siang bisa intermittent fasting atau bisa nahan makan, kalorinya disimpan buat nanti malam. Aku biasanya ngajarin mereka kayak gitu. Berarti Mbak Tia nih kalau saya lihat kalorinya lebih banyak tuh di pagi hari, siang, terus selama sore kalau ada nyemil-nyemilnya tuh itu yang agak banyak ya. Tapi kalau udah di malam hari biasanya memang karena nggak terlalu lapar juga, jadi kalorinya memang lebih sedikit. Terus kalau misalnya lapar banget pun menggunakan snack-snack dengan kalori yang rendah gitu aja ya berarti. Iya. Oke. Dan Mbak Tia kemarin cerita anaknya 5 loh ini ya. Bisa sambil menjaga ini semua, terus masih bisa ada waktu buat latihan beban juga, masih bisa menjaga pola makan juga. Amazing sih, saya rasa ya. Ya, level orang berbeda-beda ya. Prioritas orang berbeda-beda, level kehidupan orang juga berbeda-beda. Tapi kalau misalnya Mbak Tia bisa dengan pekerjaan sepadat ini juga, dengan tanggung jawab sebesar ini, saya yakin teman-teman yang lainnya juga pasti bisa kok. Cuman bagaimana kita memprioritaskan hal ini, gimana caranya kita memanage waktu dan seterusnya. Ya, kita memandang penting kesehatan. Iya, betul banget. Memandang penting kesehatan. Dan itu modal banget kalau kita udah sehat. Boleh nggak saya berbagi nih? Boleh, silakan. Kalau saya ketemu sama ibu-ibu tuh, kalau dia mau mulai diet, jadi pertama tuh saya bilang gini, Mbak, niatnya dulu. Kalau mau diet tuh niatnya dulu, nomor 1 apa? Kita jaga kesehatan. Kita sama pencipta itu kita dikasih badan, nggak boleh kita sembarangan. Kita wujud syukur kita itu dengan menjaga kesehatan. Kalau kita olahraga itu niatkan dulu ibadah, Mbak. Biar semua yang kita lakukan tuh ada nilai pahalanya. Nomor 1 biar ada nilai pahalanya. Kita melangkah, selangkah, 2 langkah itu ada nilai pahalanya. Nomor 2, cintai diri sendiri, Mbak. Kalau kita itu motivasi kita karena orang lain gampang kok mau bikin kita down atau apa. Biarpun kita secantik Luna Maya pun kalau mereka hatinya jelek, Mbak, mau bikin kita down tuh gampang aja mereka ngomong yang jelek. Mau kita mau kayak gimana, kita mencintai diri kita sendiri dulu. Mereka mau komen kayak apa, kalau komen baik masukan dengarkan, yang jelek nggak usah didengarkan. Karena ya kayak gitu kan dok, bener kan, kita mau secantik apapun kalau hatinya mereka jelek, mau ngomen kita kayak gitu, kenapa kita harus down sama omongan mereka gitu loh. Ya, kita nggak bisa merubah pendapat orang juga. Kamu baik, saya akan lebih baik. Kamu nggak baik, saya akan tetap baik. Karena kebaikan saya bukan tergantung sama kamu. Kalau tubuh kita sehat, nomor 1 ibadah itu kita juga ringan. Balik lagi, nomor 1 urusannya sama yang di atas. Ibadah ringan, kita bisa bermanfaat. Kita bisa ngurus keluarga, paling nggak kita bisa ngurus diri kita sendiri dan nggak ngerepotin orang lain. Syukur-syukur kita bisa menginspirasi dan bermanfaat sama orang lain, buat orang lain. Tapi benar kata Mbak Tia, yang kita urus itu dulu sebenarnya yang nggak kelihatan dulu sama mindset kita. Setelah itu komitmen kita, prioritas kita dulu itu yang di set straight dulu, itu yang kita harus kuat di sini. Itu yang kita luruskan dulu, itu yang kita ya kuatin dulu lah. Baru setelah itu bisa pelan-pelan berubah. Maksudnya Mbak Tia juga saya yakin nggak langsung seperti ini langsung, dan awal-awalnya kan juga cuman jogging, cuman OCD doang. Habis itu baru pelan-pelan berubah, memperhatikan juga kalori, memperhatikan juga rasa laparnya, terus latihan bebannya menjadi lebih sering, lebih rutin, sudah mulai teratur dan seterusnya. Tapi itu kan perubahan yang bertahap. Tapi yang paling pertama yang tidak berubah dari Mbak Tia saya rasa dari yaitu tekad, mindsetnya itu yang kuat. Melakukannya dalam diam ini dok, maksudnya diam-diam kayak rada menghilang gitu, nggak bilang-bilang. Saya menunjukkan perubahan aja biar nggak banyak mereka komentar. Betul, karena terlalu banyak komen-komen juga ya, banyak cerita teman-teman kan yang banyak yang komen ini lah, sering lah. Pasti ya kalau komennya bagus, ya kalau komennya bagus. Kalau menjatuhkan, apa enggak? Bikin down sendiri. Sering lah ada komen-komen orang. Saya maksudnya sampai sekarang pun juga masih ada aja komentar sama orangnya. Pasti ada lah. Kita di level gimana pun pasti ada komentar dari orang. Tapi ya bagaimana kita menanggapinya terutama. Tapi di era seperti ini ya teman-teman juga harus tahu bahwa kalau misalnya memang
komentar-komentar tersebut membuat teman-teman sudah depresi, membuat teman-teman terganggu secara emosional, psikologis, nggak ada salahnya sama sekali untuk berkonsultasi ke psikiater, ke psikolog, untuk membantu teman-teman melewati masa-masa itu. Itu yang harus diperhatikan sih sebenarnya. Karena ya ini, cara adaptasi orang berbeda-beda, level orang untuk menghadapi stresor juga berbeda-beda. Ini nggak terasa kita udah sejam. Mbak Tia mungkin sebagai penutup mungkin salam buat teman-teman semuanya, satu pesan mungkin atau yang bisa diberikan gitu kepada teman-teman. Buat teman-teman semua, jangan takut untuk memulai untuk hidup sehat. Karena kalau bagi saya sekarang hidup sehat tuh bisa dibilang harus ya sekarang, mulai dari sekarang. Kalau kamu memulai dari sekarang, pasti kamu ada hasilnya. Bulatkan tekad buat diri sendiri, buat keluarga. Kalau sudah kita jalani, kita tinggal komitmen mau menjalaninya dengan continue, insya Allah ada hasilnya. Dan semoga nanti ketika sudah berhasil kita bisa menginspirasi banyak orang bahwa hidup sehat itu enak banget. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Tia waktunya. Terima kasih banyak juga kepada semua teman-teman yang sudah menonton sampai di sini. Kalau misalnya punya pertanyaan mungkin untuk Mbak Tia, bisa connect di Instagramnya mungkin. Mbak Tia, Instagramnya boleh di-share atau gimana? Kalau boleh dok. Dengan Mbak Tia, silakan. Boleh dok, silakan bisa di Mutia Elchan 1986. Silakan di sana. Oh, yang sama saya kemarin tuh ya? Nanti saya tulis aja. Iya. Ada juga saya channel YouTube, Dok. Oh, ada channel YouTube juga? Ada, tapi isinya masih hobi-hobi saya menyanyi. Oh, oke, baik kalau gitu. Nanti ke Instagram aja ya kalau misalnya mau tanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Tia langsungnya. Oke, terima kasih Mbak Tia. Sama-sama, Dok. Ya.